Jumpa lagi di Jati TV. Ya, udah tahu dong kalau logonya begini gimana, ya. Ya, kita akan melihat laptop gaming terbaru dari Asus untuk tahun 2025, langsung dari CES Las Vegas tahun 2025. Ya, di CES kali ini Asus ROG memamerkan banyak sekali laptop gaming monster terbaru mereka yang sudah pakai GPU baru dari Nvidia RTX 50 series atau Blackwell ya. Lalu CPU terbaru dari Intel Arrow Lake H dan HX serta CPU baru dari AMD juga Ryzen 9000 series. Nah, mending langsung kita cek aja ada laptop apa aja di sini. Nah, yang pertama ini adalah laptop dari Asus ROG Strix. Di sini ada ROG Strix Scar 16, Strix Scar 18, Strix G16 dan Strix G18. Sebagai laptop gaming kelas flagship, Asus ROG menggunakan discrete GPU baru dari Nvidia dengan arsitektur Blackwell. Untuk Strix Scar menggunakan GPU hingga Nvidia GeForce RTX 5090 laptop dengan 24GB GDDR7 VRAM. Sedangkan Strix G menggunakan GPU hingga Nvidia GeForce RTX 5080 laptop dengan 16GB GDDR7 VRAM. Wah, udah kencang banget sih ini. Apalagi karena GPU RTX 50 series sudah mendukung teknologi multi-frame generation yang ada di DLSS 4. Jadi membuat gaming jelas makin lancar. Tapi bukan hanya untuk gaming, diskrete GPU-nya juga kencang saat dipakai untuk berbagai kegiatan AI karena RTX 5090 laptop diklaim memiliki performa hingga 1824 AI TOPS. Tidak hanya GPU yang baru, ROG Strix ini juga sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel di seluruh lini Strix Scar dan Strix G dengan opsi hingga Intel Core Ultra 9275HX yang menggunakan litografi TSMC N3B. Prosesor ini punya total 24 core terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum throughput frekuensinya ada di 5,4 GHz. Jadi udah jelas mau dipakai buat main game, content creation sampai multitasking bakalan lancar banget. Untuk varian AMD tersedia di ROG Strix G. Tentunya sudah pakai prosesor AMD Fire Range yang punya arsitektur Zen 5 dengan fabrikasi TSMC 4 nanometer FinFET. Untuk Strix G16 ini menggunakan prosesor hingga Ryzen 9 9955HX 3D yang sudah menggunakan teknologi 3D V-Cache. Sedangkan untuk Strix G18 menggunakan prosesor hingga Ryzen 9 9955HX. Keduanya sama-sama punya 16 core 32 thread dengan maksimum boost clock hingga 5,4 GHz. Jadi udah kelihatan ya, mau pakai Intel atau pakai yang AMD, dua-duanya sama-sama kenceng. Untuk RAM dan storage, ROG Strix Scar akan menggunakan konfigurasi RAM up to 64GB DDR5 5600 dengan storage SSD up to 4TB PCIe Gen 4. Kalau di ROG Strix G, RAM-nya itu up to 32GB DDR5 5600 dengan storage up to 2TB SSD PCIe Gen 4. Nah, tahun ini Asus ROG menggunakan desain sistem pendingin baru dengan vapor chamber dan desain heatsink baru yang diberi nama Sandwich Heatsink Design untuk laptop seri Strix dengan prosesor Intel. Heatsinknya ini memanjang dari ujung kanan hingga ujung kiri laptop sehingga area pembuangan panasnya jadi lebih luas. Efeknya ya jadi lebih cepat adem dibandingkan dengan area pembuangan yang lebih kecil. Apalagi ini juga sudah menggunakan liquid metal sebagai solusi thermal compound yang ada di CPU dan GPU-nya. Kipasnya menggunakan 3 fan technology dengan 3 kipas, jadi jelas makin adem. Desain sistem pendingin ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi pendinginan jika dibandingkan sistem pendingin generasi sebelumnya dengan performa pendinginan hingga 240 watt. Nah, untuk layar, ROG Strix Scar ini menggunakan Nebula HDR display dengan mini LED dengan resolusi 2,5K. Refresh rate-nya ada di 240Hz dengan keluarga mode di 100% DCI-P3. Sedangkan Strix G menggunakan Nebula display dengan resolusi 2,5K, refresh rate 240Hz dengan keluarga mode di 100% DCI-P3. Untuk desain body, ROG Strix Scar memiliki lighting di atas covernya yang disebut Anime Vision. Lighting LED berwarna putih di bagian belakang layar yang bisa dikonfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Yang menarik dari keempat laptop ini adalah desain mekanisme cover bawah yang baru. Ya, di laptop-laptop ini kalau kalian mau upgrade SSD atau upgrade RAM itu mudah banget. Udah nggak butuh obeng lagi. Untuk membuka cover bawah, kita tinggal menggeser semacam switch pengunci lalu kita tarik covernya. Ini mirip seperti kalau kita mau buka baterai di laptop jadul yang dari 10-15 tahun yang lalu itu loh ya. Buka baterainya tuh kayak gini nih, digeser doang. Kalau sekarang kan baterai udah di dalam semua ya. Desain cover seperti ini oleh Asus disebut sebagai toolless design. Nah, untuk mengunci SSD M.2 juga tidak menggunakan sekrup seperti laptop biasa. Di sini ada semacam pengait karet yang disebut Q-Latch System yang bisa diputar untuk mengunci SSD agar tidak lepas. Jadi mau upgrade SSD atau upgrade RAM itu bisa gampang banget. Nah, untuk laptop berikutnya ada ROG Zephyrus G14 dan G16. Tentunya kedua laptop ini sudah mendapatkan hardware terbaru dengan GPU Nvidia GeForce RTX 50 series. Untuk Zephyrus G14 ini pakai discrete GPU up to RTX 5080 laptop. Untuk Zephyrus G16 versi AMD menggunakan discrete GPU
RTX 5070 laptop. Sedangkan Zephyrus G16 versi Intel pakai GPU up to RTX 5090 laptop. Nah, masuk ke prosesor. Di Zephyrus G14 akan menggunakan prosesor up to AMD Ryzen AI 9 HX370. Sedangkan untuk G16 itu menggunakan prosesor up to AMD Ryzen AI 7 350 atau Intel Core Ultra 9 285H. Untuk RAM, semuanya akan hadir dengan konfigurasi up to 64GB onboard dengan storage up to 1TB. Lalu layarnya, Zephyrus G14 akan menggunakan panel OLED ROG Nebula Display, resolusinya 3K dengan refresh rate 240Hz dengan kadar gamut 100% DCI-P3. Kalau Zephyrus G16 akan menggunakan panel OLED dengan resolusi 2,5K, refresh rate 240Hz dengan kadar gamut 100% DCI-P3. Nah, meskipun spesifikasinya monster banget, seri Zephyrus G ini masih mempertahankan DNA-nya sebagai sebuah laptop gaming yang tipis atau mungkin laptop content creator yang tipis. Zephyrus G14 ketebalannya hanya di 1,59 cm dan Zephyrus G16 itu di 1,49 cm. Enak nih kalau mau dibawa-bawa. Dan seperti generasi sebelumnya, di cover atas Zephyrus G masih tersedia slash lighting dengan lampu LED yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, berikutnya ada laptop gaming yang mungil nih dengan ukuran 13 inci Asus ROG Flow Z13. Walaupun mungil, performanya tetap kencang karena udah pakai prosesor AMD Ryzen AI Max Plus 395 yang punya 16 core dan 32 thread. Jadi multitaskingnya udah nyaman banget. NPU-nya juga kencang karena punya performa up to 50 TOPS. Jadi udah bisa dipakai untuk komputasi AI secara offline. Integrated GPU-nya itu pakai 8060S graphics dengan 40 graphics core. Jadi kencang. RAM-nya juga nggak nanggung, up to 128GB LPDDR5X dengan SSD 1TB. Layarnya pakai ROG Nebula Display dengan panel IPS level ukuran 13,4 inci, resolusi 2,5K 180Hz. Color gamutnya 100% DCI-P3. Tebalnya sekitar 1,49 cm dengan bobot di 1,2 kg. Jadi nyaman buat dibawa-bawa. Apalagi baterainya udah 70 Wh, jadi harusnya dia bisa tahan seharian ya. Nah, kalau rasanya GPU-nya si Z13 kurang kencang, tenang, kalian bisa pasang yang satu ini, Asus ROG XG Mobile. Yang satu ini adalah eksternal GPU dari Asus dan udah pakai GPU Nvidia GeForce RTX 5090 laptop. Jadi jelas kencang banget. Mau pakai Mode G4 aja pasti jalan di sini buat editing video atau 3D modeling, nggak ada masalah. Menariknya lagi, XG Mobile sekarang udah pakai konektor Thunderbolt 5, jadi lebih praktis dibandingkan dengan konektor yang lama. Nah, selain ROG ada juga laptop gaming baru dari seri TUF ya, yaitu Asus TUF Gaming A16. Yang satu ini juga sudah pakai hardware baru. Disk GPU-nya pakai up to Nvidia GeForce RTX 5070 laptop dan CPU-nya pakai up to AMD Ryzen 7 260. RAM-nya itu hingga 32GB DDR5 konfigurasi dual channel dengan SSD hingga 2TB. Tentunya kita masih bisa upgrade RAM dan storage ya di sini ya. Layarnya ukurannya 16 inci dengan resolusi 2,5K dan refresh rate di 165Hz. Nah, yang menarik dari TUF yang satu ini adalah kameranya udah punya resolusi 1080p dan punya infrared. Jadi sudah mendukung fitur Windows Hello. Ya, bagaimana? Keren-keren kan? Nah, kalau menurut kalian sendiri, yang mana yang paling keren? Tulis di kolom komentar, oke? Saya Didi Irfan, Jakarta TV.